Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 yang kontroversial, yang isinya, berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General yang dalam bahasa Indonesia adalah sang jenderal yang tersenyum karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Selama hampir 32 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR dan MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya Soeharto digantikan oleh Habibie. Habibie kemudian digantikan oleh Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999, dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. Habibie merupakan wakil dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat. Pemerintahan Gus Dur juga tidak berlangsung penuh, sebab tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. SBY adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarno Putri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
Terpilih dalam pemilu presiden 2014, Jokowi menjadi presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Maruf Amin dalam pemilu presiden 2019. Sebagai Presiden Indonesia, Jokowi menegaskan sikap politiknya untuk memimpin Indonesia dengan kekayaan manusia, budaya, dan pluralitasnya supaya tidak kehilangan arah dalam mengejawantahkan isi UUD 1945 dan makna Pancasila.